Selamat pagi teman-teman. Maaf ya kalau ada suara-suara dari depan tuh, karena bengkel paman aku lagi rame. Teman-teman, hari ini aku mau bikin semua masakan serba pakai teflon. Karena banyak sekali dari kalian yang suka banget sama resep-resep teflon yang gampang. Hari ini, kayaknya kemarin deh, video kemarin atau kemarin lusa ya, yang aku bilang kalau misalnya aku tuh nggak bisa bikin martabak, jadi aku bikin martabak lipat. Sekarang aku sudah mempelajari teknik membuat martabak teflon anti gagal. Bener-bener cuma pakai teflon api. Kalian nggak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai macam-macam lah ya. Kalian hanya punya kompor, teflon, dan punya garpu aja udah bisa bikin gitu martabaknya, dan jadinya enak kayak yang dijual di abang-abang. Sama teman-teman, aku juga mau share beberapa resep lain yang bermodalkan teflon juga. Yang pastinya resepnya tuh mudah dan murah. Kalau misalnya kalian mau ikutin, yuk nonton sampai habis videonya. Rasa pertama yang mau aku buat adalah martabak teflon anti gagal. Pasti bersarang, chewy, dan enak banget. Dan yang sudah pasti nggak gagal ya teman-teman. Aku bangga banget sama resep ini karena sudah 2 kali aku trial dan error. Dan ini adalah resep yang paling sempurna dan yang paling gampang di mata aku. Yuk kita bikin. Pertama kita taruh 190 ml air, 70 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila, dan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai gulanya agak larut, lalu kita campurkan 200 gram tepung terigu. Semua bahan-bahan di sini harus sesuai ya teman-teman, agar jadinya sempurna. Kalau sudah seperti ini dan tidak menggumpal, kalian boleh diamkan 30 menit sampai 1 jam kondisinya tertutup. Kalau sudah sekarang, karena aku mau bikin martabak teflonnya itu rasa pandan, jadi aku tambahkan 2 sendok makan perisai pandan ke dalam 50 ml air. Kalau nggak mau rasa pandan, boleh ganti coklat atau malah nggak usah pakai perisai sama sekali, udah enak. Nah, sekarang perisainya di sini aku campurkan ke dalam adonan bersama dengan 1 butir telur dan setengah sendok teh soda kue. Soda kue yang dipakai bukan baking powder. Kita kocok dan aduk seperti ini sampai semuanya tercampur dengan rata. Kebanyakan orang salah membuat martabak karena teknik yang satu ini dilupakan. Ketika kalian mengaduk, itu bukan asal mengaduk sampai rata saja teman-teman. Ingat, ketika kalian mengaduk harus sampai adonannya itu ada busa-busa atau buih-buih seperti ini. Jadi ada semacam kayak lobang-lobang gitu ya teman-teman. Harus diaduk sampai seperti itu. Kalau sudah, di sini kita siapkan teflon. Teflon segala macam bebas. Ini teflon harganya cuma 50.000 dan ini bukan teflon martabak khusus. Jadi bisa dibilang ya pakai teflon apa adanya bisa. Di sini teflonnya aku lapisi margarin supaya tidak lengket. Lalu aku panaskan di api yang kecil, benar-benar kecil. Lalu masukkan adonan martabaknya kurang lebih 2,5 cm agar nanti martabak kalian tidak tipis ya. Kita kan mau bikin martabak manis beneran, bukan martabak tipis kering say. Jadi jangan pelit-pelit adonannya. Semakin tinggi semakin bagus, tapi tidak boleh terlalu tinggi, nanti matengnya sulit. Nah, kalau sudah bagian pinggir-pinggirnya aku bikin rim-rim seperti ini. Ingat, dimasak di api yang benar-benar kecil. Nah, kalau sudah kita tutup sampai dia nanti itu agak mateng. Kalau dia agak mateng dan bagian atasnya itu sudah berongga-rongga, kita tambahkan gula pasir. Tugasnya gula pasir di sini biar manis ya, apalagi tugas dia di sini. Kita tutup sebentar lalu kita angkat. Kalau sudah seperti ini, tenang aja teman-teman, adonan tidak akan lengket kalau memang teflon kalian anti lengket dan sudah kalian lapisi dengan mentega atau margarin. Tinggal disisihkan selagi panas. Di sini aku ala-ala aja ya, seingat-ingat aku kalau abang-abang tuh langsung masukin margarin dulu biar lebih gurih. Jangan sungkan-sungkan naruh margarinnya supaya nanti jatuhnya lebih bateri. Untuk topping bebas. Nggak mau pakai topping silahkan, mau pakai topping silahkan. Di sini toppingnya aku pakai standar ala-ala martabak aja. Ada kacang giling, lalu juga ada keju parut, dan juga terakhir aku taruh coklat. Sebenarnya harusnya misis, cuma
Mama tidak punya misi seres di sini, jadi aku pakai coklat pasta. Lagi-lagi bebas, ya. Lanjut, kalau sudah teman-teman, terakhir itu adalah susu kental manis. Susu kental manis ditaruh harus wajib paling terakhir. Di sini aku ngasihnya banyak banget toppingnya supaya nanti martabaknya itu nggak hambar. Nah, kalau sudah martabaknya tinggal dipotong 2 seperti ini supaya nanti ketika melipat itu gampang. Dan tinggal dilipat tuh. Kalian lihat kan, bersarang banget hasilnya. Kalau kalian bikin ini di rumah, aduh mama dijamin satu keluarga tidak ada yang tahu kalau kalian ini bikin sendiri. Pasti mereka mikir, ini beli ya, kamu beli di Abang Somad ya. Karena nggak ada yang tahu. Saking ini enak banget, jiggly, dan dia bersarang sampai di dalam. Kalian bisa lihat aja reaksi satu keluarga aku tuh shock banget pas aku bikin martabak ini. Nanti kalian lihat deh, karena jujur bikin martabak yang paling sulit itu bersarangnya teman-teman. Bahkan bibi aku tuh udah 30 kali bikin martabak ini nggak jadi-jadi karena nggak bersarang. Tapi resep ini dijamin bersarang dan anti gagal. Nih, Ama coba kita punya terang bulan. Enggak dia. Ya kan? Ya kan? Ama makan satu. Depan begini. Alay, Ama jangan lihat hangusnya. Terang bulan tuh sulit bikin sarangnya, Ama. Agak keras ya? Hah? Agak keras. Iya, agak keras. Karena sudah dari tadi saya bikin. Ambil. Jadi sarangnya nih. Jadi tuh. Ini Kak, ini yang lembek nih. Ini yang lembek. Jangan makan yang itu. Dia agak crispy. Coba Ama makan. Tuh, agak keras. Tapi Jadi punya bulan. Ada sarangnya nih Kak. Dulu Ivon bikin dia jadi ini barang. Iya, dia makanya malas bikin kita tuh. Iya, ini jadi sarangnya nih. Hanya keras. Apa yang harus tambah? Apa? Air kah? Air maksudnya. Air kah? Ya pakai apa dan? Air itu air bibit gitu. Tidak pakai bibit, hanya baking powder saya tadi. Baking powder atau baking soda saya. Jadi toh sarangnya toh. Hanya itu. Punya itu bapak yang jualan saya tidak ada sarangnya. Hanya ini. Keras. Keras. Kita coba dulu sedikit. Agak keras. Mungkin karena kematangan mungkin ya. Jadi atasnya ini teman-teman, jadi terlalu matang, jadi dia agak keras sedikit. Tapi enak. Dan sarangnya jadi lihat. Ya kan? Ini keras karena adonan dalamnya sih nggak keras ya. Yang keras tuh luarnya ini loh. Karena tadi kayaknya kematangan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi dan enak. Enak. Siapa sangka model teflon bisa langsung keliling dunia nggak tuh? Kita bikin roti canai khas India. Roti yang berlapis, flaky, lembut, dan enak ini wajib kalian bikin sebagai alternatif biar model teflon gak hanya kalian itu bikin crepes pancake. Kalian wajib bikin roti canai khas India ini karena gampang segampang itu. Pertama, di dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 200 ml air. Itu doang bahannya teman-teman. Masa gak ada terigu, garam, sama air di rumah kalian? Bahaya dong. Sekarang kita tinggal uleni aja kurang lebih 3-5 menit sampai nanti berbentuk seperti play-doh dan tidak lengket. Awal-awalnya memang lengket wajar, tapi lama-kelamaan ketika kalian sudah bikin dia tidak lengket dan seperti ini, bouncy. Kita tutup adonan dengan plastik ya, harus kedap udara, jadi harus benar-benar kita pipih-pipihkan seperti ini. Lalu kita tunggu 30 menit, kita diamkan aja. Kalau sudah 30 menit, kita angkat seperti ini plastiknya. Lalu kita campurkan bahan kedua. Sebelum itu teman-teman, kita lapisi tangan kita dengan minyak seperti itu. Lalu kita ambil adonannya. Adonannya ini akan aku bagi menjadi 8 bagian. Nah, satu resep ini bisa jadi 8
sampai 10 roti canai, tergantung seberapa banyak kalian maunya. Cuma untuk resep dan juga untuk ukuran yang lebih bagus dan presisi, yang nggak dikira pelit dan nggak dikira terlalu generous, itu 8 ya teman-teman. Aku bagi jadi 8 bagian, lalu aku bulat-bulatkan. Proses membulat-bulatkan roti canai itu sebenarnya gampang banget, tinggal kalian bulat-bulatkan biasa aja bisa. Cuma di sini teknik yang aku pakai itu adalah teknik bikin bakpao, karena biar lebih smooth aja. Tapi kalau nggak bisa teknik macam-macam, udah nggak usah improvisasi, nggak ada yang suruh kalian improvisasi ya. Kalian tinggal bulat-bulatkan normal aja, yang penting hasilnya nanti lembut atasnya. Kalau sudah kita bulat-bulatkan 8 bola-bola gemoynan lucu, kita tinggal tutup lagi dengan plastik kedap udara, kita diamkan cuma 10 menit saja. Sudah deh, kalau sudah 10 menit, sudah jadi bola-bolanya seperti ini, tinggal kita bentuk. Perhatikan baik-baik, mata kalian tidak boleh ada di mana-mana, kalian wajib lihat di layar, karena kali ini aku akan ngajarin kalian cara bentuknya. Pertama kita ambil bola-bolanya, kita gilas ya sampai benar-benar tipis, sampai permukaan kalian itu agak-agak semi-semi transparan dan kelihatan kalau dilihat dari adonannya. Selanjutnya pakai pisau ya teman-teman, ini kita akan garis lurus-lurus seperti ini, nggak boleh terlalu tebal, tipis-tipis aja, jadi nanti layernya itu bisa lebih tipis. Kalau sudah, kita tinggal bikin adonan kedua, gampang lagi nih adonan kedua ya, cuma campurkan 50 gram mentega yang sudah dilelehkan bersamaan dengan 30 ml minyak sayur. Boleh pakai minyak goreng kalau nggak punya, tinggal kita brush aja di atas adonannya. Jangan lupa tadi adonan minyak dan menteganya diaduk dulu ya sebelum di brush, supaya nanti hasilnya itu nggak separated. Kalau sudah kita brush, kita akan bikin seperti ini. Kita satukan menggunakan pinggir tangan kita satukan seperti ini teman-teman. Kalau dia agak-agak panjang elastis begitu, silahkan, tidak masalah. Kalau sudah, tinggal kita lingkar 3 kali di tangan kita seperti ini. Paham kan ya teman-teman? Nah, ini akan aku ulangi lagi supaya nanti kalian gak bingung. Pertama, adonannya kita pipih-pipihkan dulu. Kalau sudah kita pipih-pipihkan seperti ini, digiling ya, digiling atau digilas sampai adonannya agak transparan dan permukaannya kelihatan. Harus benar-benar tipis nih, gak boleh tebal-tebal. Nah, kalau sudah, tinggal pakai pisau, kita akan bikin seperti ini, sepanjang mie lebar gitulah ya teman-teman lebarnya. Nah, kalau sudah, kita pakaikan olesan minyak dan mentega. Generous, jangan pelit-pelit olesannya. Semakin banyak semakin flaky dan semakin bagus. Tenang aja, nanti hasil roti canai kalian tidak akan berminyak. Kalau sudah, tinggal kita satu-satukan seperti ini, pakai pinggir tangan kita, dan kita gulung di tangan telapak ya. Kita gulungnya 3 kali aja. Mohon maaf, ini tangan aku gemetar karena penyakit aku acting up ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita gulung, kita pipihkan. Wajib dipipihkan supaya nanti adonan kita itu flaky-flaky-nya itu nggak gampang melebar. Jadi ketika dimakan dia nggak gampang hancur gitu ya teman-teman. Roti canai ini gampang banget bikinnya, cuma kayak gitu aja. Bisa jadi aktivitas seru bermain dengan anak-anak sambil mengajarkan mereka untuk memasak. Karena seru banget bikinnya beneran. Di sini aku biasanya bikin sama adik aku setiap hari Minggu bahkan. Karena adik aku tuh suka banget. Padahal adik laki-laki aku mana mau dia disuruh masak-masak. Tapi kalau aku bikin roti canai, dia wajib mau ngebantuin karena seru banget teman-teman bikin roti canai bareng keluarga, dan hasilnya juga enak. Jadi ya satu keluarga bisa menikmati hasilnya. Anak-anak sampai orang tua demen. Ama aku tuh hobi banget makan roti canai. Cuma dia males bikinnya karena menurut dia berminyak tangannya. Padahal kan bisa cuci tangan ya teman-teman ya. Makanya kalau kalian bikin kue atau roti canai ini model teflon doang. Jadi kalian juga bisa bikin kue lain dengan hanya model teflon selain bikin crepes, pancake bosen teman-teman. Jadi hari ini aku bakal bikin 3-4 resep yang berbeda. Kalau sudah, tinggal kita masak aja di atas teflon. Tidak perlu ditambah minyak lagi ya teman-teman. Kolesterol lihat nanti kita ya. Cukup aja kita masak di teflon yang kosong, teflon anti lengket. Karena ingat tadi adonan kita itu sudah cukup berminyak.
Kita masak sampai kecoklatan di dua sisi lalu kita angkat. Seperti yang sudah aku janjikan di depan, tenang saja teman-teman. Kalau kue ini jadi dia tidak akan berminyak, nggak akan kayak makan gorengan bibir kalian langsung mengkilat. Di sini kalau jadi adonannya akan kering kok teman-teman, kering, flaky dan enak banget. Aduh ini mah luar biasa ya. Jadi ingat dulu mama aku itu waktu aku SD hobi banget beli roti canai di depan sekolah. Dulu 2 roti canai harganya 2.000 sampai 5.000 rupiah tergantung besarnya. Untuk topping klasik roti canai cukup pakai gula halus saja, ini aja udah enak banget. Yuk kita makan. Biasanya kalau yang mama aku suka beli hanya taruh gula halus seperti ini. Tapi kalau kalian mau buat anak-anak biar anak-anak doyan, boleh pakai susu kental manis atau pakai misi seres dan juga boleh pakai keju. Yuk kita coba yuk, lihat tuh. Bersarang kan? Cakep kan? Tuh. Cakep banget. Roti canai yang berhasil ini harus bersarang seperti ini ya, teman-teman. Yuk kita coba. Kita bunuh sayangnya ayam nih. Mana tadi yang berkokok? Kau Petrus. Kau yang berkokok toh? Lihat. Pergi kau. Mereka tidak takut teman-teman. Hebat sekali mereka nih. Enak banget rasanya, dia flaky dan yang paling penting dia nggak berminyak. Tadi kan kita taruh banyak banget minyak ya teman-teman, tapi dia tidak berminyak sama sekali. Jadi benar-benar enak banget rasanya, manis, gurih. Aku tuh bisa membayangkan ini kalau diminum sama teh enak sih. Bikin model teflon doang, enak banget. Kemarin waktu aku brainstorming tentang resep-resep dan aku bilang mau model teflon, adik laki-laki aku itu langsung bilang, Cece bikin dong bola-bola susu yang Cece suka bikin dulu waktu kita kecil. Jadi sekarang nih aku bakal bikin milk balls favorit adik-adik aku. Bikinnya gampang banget, model sendok makan doang. Di dalam panci, sebenarnya nggak pakai teflon ya, tapi kalau kalian mau pakai teflon boleh ya. Di sini kita masukkan 2-3 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan air, 1 sendok makan mentega yang tidak perlu dicairkan, dan juga 14 sendok makan susu bubuk. Di sini aku pakai Denkau. Nah, kalau sudah tinggal kita aduk-aduk dulu. Kalau sudah halus seperti ini, boleh kita taruh di atas kompor. Nah, kalau sudah di atas kompor api sedang, harus terus diaduk ya teman-teman, tidak boleh ditinggal karena nanti gosong. Kita terus aduk sampai adonannya nanti itu menjadi kental dan menjadi satu padu seperti play-doh seperti ini. Kalau sudah menjadi seperti ini, gampang banget, tinggal aku bagi 2. Sebenarnya boleh langsung dimakan teman-teman, gak perlu ya pakai aku effort segala seperti ini. Cuma karena ini kan untuk YouTube ya teman-teman, jadi harus estetik sedikit. Untuk adonan luarnya aku pakai rasa blueberry, aku cukup pengen pakai rasanya doang sebenarnya, tapi ternyata perisa blueberry ama ini ada warnanya. Kaget nggak tuh saya? Nah, untuk isiannya ini yang warnanya kuning, aku tinggal bola-bola aja kecil. Nah, satu resep ini jadinya sekitar 7-8 piece. Sebenarnya 8, cuma karena aku bikinnya agak besar-besar, jadinya cuma 7 aja. Nah, ini kita tinggal bola-bola aja bagian dalamnya. Lalu untuk bagian luarnya nih ya teman-teman, kan tadi aku udah bilang ada bagian luarnya yang rasa blueberry. Sebenarnya aku pengen rasanya doang, makanya ini jelek banget sih ini ya warnanya, tapi ignore warnanya, nggak usah diperhatikan. Kita tinggal bikin seperti bikin pia ya, jadi ada isian dan ada luarannya. Nah, di sini teman-teman supaya sama rata semua, aku memang pakai sendok yang khusus untuk bulat-bulat. Kalau nggak punya ya random aja deh, kalian boleh pakai apa aja. Kalau untuk makan sendiri nggak perlu terlalu cantik, yang penting rasanya numero uno gitu. Teman-teman, aku paham kenapa adik aku suka banget makan ini, karena rasanya kayak permen. Rasanya itu susu banget dan rasanya persis kayak permen susu milk kita gitu ya. Cuma bedanya ini lebih chewy.
Itu kenapa dulu waktu mereka kecil hampir tiap minggu suruh aku bikin seperti ini. Teman-teman kalau nggak mau bikin 2 rasa seperti ini boleh ya, nggak perlu effort ria gitu seperti aku. Cukup kalau sudah kita tuangkan ke dalam wadah tadi, tinggal aja ditaruh parutan keju dan selesai. Atau kalau kalian mau pakai perasa atau perisa, boleh banget kalian taruh jadi satukan. Nggak perlu dibikin 2 lapis seperti ini. Sekarang berhubung milk ballsnya masih panas, jadi milk balls ini teman-teman tidak boleh kalian tunggu dingin. Waktu dia masih panas-panas tuh langsung kalian bola-bola deh. Nah supaya dia melengket dengan sempurna, karena milk balls ini adonannya kalau sudah dingin tidak bisa dibuat atau dibentuk. Dan jadi deh setelah aku taruh dengan keju, jadi deh milk balls cheese milk balls, apapun namanya, yang penting ini enak banget, rasanya milky kayak gitu. Ini kesukaan adik-adik aku di rumah, karena jujur aku sebenarnya kurang suka ya makan ini, terlalu nyusu. Kita mau coba milk ball pakai keju, milk cheese ball pakai keju, cuma aku pakai blueberry tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman resep ini tuh sebenarnya kesukaan adik-adik aku ya. Jadi saya itu sebenarnya kurang suka karena rasanya itu susu banget gitu. Aku nggak terlalu suka yang rasanya susu banget. Tapi anak-anak tuh suka banget loh kalau bikin kayak gini. Yuk kita coba aja biar kalian tahu tekstur dalamnya seperti apa. Lembut banget tuh. Lembut, pantas adik-adik aku doyan, enak. Resep terakhir ini resep kesukaan paman dan bibi aku di rumah. Ini adalah mochi bites Milo. Dulu paman aku pernah dibawain dari temennya dari kota, dan paman aku suka banget makan yaitu mochi. Yuk kita bikin. Nggak suka Milo boleh diganti DNKU bebas ya. Kita masukkan 90 gram tepung ketan, 1 saset Milo, susu Milo ya, ditambah dengan 3 sendok makan gula, dan yang terakhir 130 ml susu cair. Harus pakai susu biar dia milky ya. Kalau sudah tinggal kita aduk-aduk aja sampai rata dan tidak ada yang menggumpal. Resep terakhir ini terlalu gampang, bahaya kalau nggak bisa. Supaya hasilnya lebih silky smooth, di sini aku saring terlebih dahulu adonannya. Untuk resep ini teknik masaknya pakai dandang ya teman-teman. Emang bukan teflon sih, cuma menurut aku worth to try lah. Kalau misalnya kalian punya dandang di rumah, kita masak di api dan juga di air yang mendidih. Masaknya cukup 20-30 menit saja, tergantung besarnya dandang dan juga besarnya api. Kalau sudah kita masak kurang lebih 30 menit, kita angkat ya teman-teman. Teksturnya nanti yang awalnya cair-cair gitu, jadi chewy banget. Nah, memang dia bentuknya agak-agak kayak agar-agar gitu, tapi makanya harus diaduk. Kita aduk terlebih dahulu sebelum kita pindahkan. Nah, untuk bentuk bebas ya, kalian mau bikin bundar lah, persegi, trapesium, segitiga, jajar genjang. Cuma yang paling gampang itu kalau dibentuk persegi. Nah di sini aku cetak selagi panas ya adonan mochinya. Aku cetak ke dalam cetakan seperti ini. Kalau sudah nanti kita tinggal dinginkan saja di dalam kulkas. Nggak perlu lama-lama, kurang lebih 20-30 menit. Intinya sampai mochi dingin aja. Kalau sudah dingin kita tinggal potong-potong. Sebelumnya cutting board dan juga atasnya mochi harus kita taburi lagi dengan susu Milo bubuk supaya nanti nggak lengket ya adonan mochinya. Kalau sudah tinggal dipotong-potong aja teman-teman, bebas potongnya seperti apa. Cuma di sini aku mau bikinnya ala-ala Milo Cube gitu, karena aku pernah lihat viral di Thailand gitu ya, makannya pakai semacam cheese cream mungkin ya. Nah itu makanya aku mau bikin agak-agak kayak Milo Cube. Dan jadi deh mochi bites Milo. Semoga 4 resep anti gagal aku pakai teflon bisa kalian coba di rumah. Jadi keterbatasan tidak menghalangi kita untuk bisa memasak ya teman-teman. Dan yang pastinya beginner friendly. Jadi kalau misalnya kalian baru punya kos-kosan, tinggal di kos-kosan ya, punya kos-kosan lagi, tinggal di kos-kosan hanya punya teflon, ini beginner friendly semua resep-resepnya. Jadi gampang untuk kalian bikin cemilan di rumah atau untuk orang tercinta. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian suka video aku. Dan jangan lupa besok mampir lagi ya teman-teman, karena anggap aja rumah sendiri.